kita nggak cukup pendidikannya, kita nggak cukup keterampilannya, kita nggak cukup ganteng, nggak cukup cantik, kita nggak good looking, kita nggak cukup temen, kita nggak cukup ini, nggak cukup itu, banyak nggak cukupnya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, kamu cukup untuk Tuhan mengerjakan mujizat di hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Saya percaya pagi ini Tuhan mengajak kita untuk meyakini bahwa maunya Tuhan, rohani kita bertumbuh, kerohanian kita makin naik levelnya. Saya percaya Tuhan mau ajak kita jalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Saya percaya walaupun ada masalah, ada tantangan, Tuhan mau kita punya iman bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan masih buat mujizat. Kadang-kadang dunia ini semakin berkembang ilmu pengetahuan sehingga kita terlalu logik, kita terlalu logika. Saya bukan memprovokasi saudara untuk nggak belajar. Saudara harus belajar. Tapi biarlah apa yang kau pelajari bukan jadi pagar, bukan jadi sebuah pagar untuk membatasi kuasa Tuhan bekerja di hidupmu. Ingat baik bahwa mujizat jika dulu terjadi sampai hari ini pun terjadi. Kadang-kadang yang membatasi bukannya kita nggak percaya mujizat, tapi kadang-kadang kita percaya mujizat, tapi kita meragukan apakah hal itu terjadi buat masalah saya, apakah hal itu terjadi buat hidup saya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, buang semua pagar itu, robohkan semua pagar yang membatasimu, robohkan itu. Alkitab berkata seperti ini, kalau kita baca di dalam Matius 19 ayat 26, dikatakan, tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dengar baik, buat orang tidak mungkin, tapi buat Tuhan semuanya mungkin. Jadi kalau buat Tuhan semuanya mungkin, mungkin buat Tuhan mengerjakan mujizat melalui hidupmu. Mengerjakan kuasanya, menunjukkan kuasanya kepada banyak orang lewat hidupmu. Menunjukkan berkatnya buat keluargamu lewat hidupmu. Tapi kadang-kadang sekali lagi kita buat pagar. Karenanya pagi ini saya percaya lewat renungan Morning with the Word ini ada ajakan dari Tuhan untuk engkau bongkar pagarnya. Jangan batasi Tuhan lagi. Kadang-kadang kita merasa gak layak, kita gak cukup pendidikannya, kita gak cukup keterampilannya, kita gak cukup ganteng, gak cukup cantik, kita nggak good looking, kita nggak cukup temen, kita nggak cukup ini, nggak cukup itu, banyak nggak cukupnya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, kamu cukup untuk Tuhan mengerjakan mujizat di hidupmu. Ingat, Musa pernah memberikan alasan yang sama kepada Tuhan ketika dia dipanggil untuk bicara kepada kepala pemerintahan negara yang paling maju di zaman itu, Mesir. Kepala pemerintahnya Firaun. Pada waktu itu orang Israel ada dalam perbudakan dan Musa dipanggil untuk bicara kepada Firaun untuk membebaskan umat Tuhan atau umat Israel. Dan Musa bilang, Tuhan kayaknya salah pilih deh. Aku nggak fasih bicara, aku nggak bisa ngomong. Pilih saja orang lain. Tapi Tuhan tidak berkata no karena kamu. Tuhan nggak bilang gini, ya kasihan ya, kamu nggak pandai bicara ya. Ya sudah deh, aku pindah pilih orang lain. Enggak, Tuhan bilang, justru di tengah kelemahanmu itu, aku mau pakai kamu. Jadi di tengah-tengah ketidakmampuanmu, merasa nggak layak, percayalah. Di situ justru kita memenuhi kriteria untuk Tuhan bekerja lewat hidup kita, menyatakan kuasa dan mujizat. Justru kalau kita sanggup, kita mampu, ya seringkali kita jadi sombong dan seringkali justru kita tidak mengundang kuasa Tuhan hadir di hidup kita. Justru ketika rasanya tuh kamu nggak mungkin melakukan itu, kayaknya nggak bisa terjadi lewat hidupmu, dan itu terjadi buat hidupmu, semua orang di sekitarmu akan berkata, itu pasti Tuhan. Itu pasti Tuhan. Nggak mungkin, itu pasti kerjaan Tuhan. Dulu dia, saya tahulah dia
ngaco, dia nakal. Kalau dia jadi hamba Tuhan, itu Tuhan, itu kerjaan Tuhan, itu bukan kuat gagahnya. Itu kan yang dikatakan di Zakaria 4. Yuk kita lihat dulu Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jika masih bisa dijelaskan dengan logika, itu belum supranatural, itu belum ilahi. Dan kamu dipanggil hidup untuk melihat hal-hal yang ilahi, yang supranatural, yang gak mungkin. Ingat ketika Elia menantang 450 Nabi Baal, sama-sama mempersembahkan korban. Kita lihat apakah api turun dari langit, dan kemudian inilah yang terjadi. Mereka tidak melihat ada api yang turun dari langit, 450 Nabi Baal itu, tetapi kita tahu ketika Elia berkata, giliran saya, Elia justru membuat itu semakin tidak mungkin lagi dengan cara buat parit di sekeliling korban itu, lalu disiram air yang banyak di atas korban itu, dan di sekeliling korban itu ada air. Lalu Elia berdoa dan kemudian api turun dari langit. Nah, itu baru ilahi, itu baru nggak mungkin. Memakan habis semua korbannya, bahkan airnya pun menjadi kering. Saya percaya hal-hal yang ilahi Tuhan siapkan untuk hidupmu. Yang percaya, yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan bisa mengerjakan mujizat sampai hari ini di hidupmu, melalui hidupmu. Amin. Buang semua pagar itu, robohkan semua pagar batasan, karena Tuhan masih buat mujizat sampai hari ini. Berpikir yang besar, bertindak yang besar. Saya menulis di bagian berikutnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Makanya jangan lagi buat pagar-pagar batasan. Saudara belajar banyak boleh, tapi jangan biarkan logikamu jadi pagar batasan yang membatasi kuasa Tuhan kerja di hidupmu, yang membuatmu membatasi percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dan mujizat masih terjadi sampai hari ini, yang membuatmu merasa nggak mampu jadinya, yang membuatmu merasa tidak sanggup jadinya, karena kamu terlalu logik, terlalu logika. Tapi hari ini robohkan pagar-pagar logika itu, dan ketahuilah bahwa Tuhanmu bukan gak masuk logika, Tuhanmu melampaui logika. Logikamu segini, logikanya Tuhan segini. Terlalu jauh logikamu dan logikanya Tuhan. Percayalah, apapun yang kau hadapi hari ini, Alkitab bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Kamu bisa hadapi masalahmu, kamu bisa hadapi tantangan hidupmu bukan dengan kuat gagahmu, tapi karena Tuhan menyertaimu. Ingat ketika Nehemia punya mimpi untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dan dia bukan arsitek, dia bukan ahli bangunan, tapi dia juru minum raja. Dan dia sangat nggak punya kemampuan untuk membangun tembok Yerusalem dari segi latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, bahkan dana, dia sama sekali nggak punya. Tapi kalau kita pelajari, pada akhirnya Nehemia bisa mengerjakan itu. Sekalipun ada pengejek-pengejek yang berkata, nggak mungkin kamu lakukan itu, nggak bisa. Mana bisa kamu membangun tembok Yerusalem. Tapi bersama Tuhan dibuktikan bahwa banyak sokongan orang juga yang Tuhan kirim dukung, sehingga dananya ada, sehingga semua yang diperlukan ada. Bahkan Nehemia bisa tetap fokus dan mengerjakan pembangunan tembok itu dengan cepat, hanya dalam waktu 52 hari. Apa yang gak mungkin jadi mungkin bersama Tuhan. Jangan biarkan pagar-pagar tetap berdiri yang membatasi kuasa Tuhan kerja di hidupmu. Robohkan pagar-pagar itu dan kasih ruang untuk percaya. Mujizat masih terjadi, iya dan amin. Tapi mujizat terjadi lewat hidupmu. Mujizat terjadi di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di seluruh aspek hidupmu. Miliki iman bahwa
Tuhan ada bersamamu. Karenanya beranilah mimpi yang besar, beriman yang besar. Tuhan bawamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat berkat-Mu, perkataan-Mu yang selalu menyemangati kami, menyadarkan kami bahwa mujizat masih ada, mujizat bekerja lewat hidup kami. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu, jamah setiap pribadi, buat mereka mengerti bahwa kuasa Tuhan masih terjadi dan bisa terjadi, sangat bisa terjadi lewat hidup mereka. Berdoa apapun yang jadi masalah tantangan umat-Mu, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, karena Tuhan mengasihi mereka. Bahkan setiap doa harapan, Tuhan kabulkan, Tuhan jawab. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya mujizat masih terjadi dan itu terjadi di hidup saya, di keluarga saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati, see you.